Hai teman-teman, kami dari kelompok 1 akan membahas tentang peradaban Mesir kuno. Letak geografis Mesir kuno. Peradaban Mesir kuno mendiami sepanjang aliran Sungai Nil. Letak geografis Mesir kuno terdiri dari bagian lembah di hulu sungai, bagian delta di hilir sungai, dan gurun yang membentang dari timur, barat, dan selatan. Intensitas hujan di sana sedikit dan jarang sekali turun hujan. Walau begitu, mereka tidak pernah kehabisan air karena mereka hidup di sepanjang Sungai Nil. Asal-usul suku bangsa Mesir kuno. Nenek moyang bangsa Mesir kuno adalah Nubia kuno. Nubia kuno adalah orang-orang yang berjuang melawan Romawi yang disebut Fir'aun. Mereka membangun banyak piramida pada zamannya. Orang Nubian kuno sangat dikenal dalam keterampilan mereka serta kecermatan mereka dalam pembuatan perahu layar. Sistem pemerintahan Mesir kuno yaitu kerajaan, yang mempercayai bahwa kedudukan raja merupakan kekuasaan yang absolut atau mutlak, yang artinya tidak dapat diubah atau ditentang karena keputusan raja dianggap sesuai dengan kehendak para dewa. Kepercayaan Mesir kuno bersifat politeisme. Dewa-dewa yang disembah bangsa Mesir antara lain Dewa Amon-Ra, Dewa Osiris, dan Dewa Isis. Mereka juga percaya bahwa jiwa seseorang yang mati akan tetap hidup selama jasadnya masih tetap utuh. Untuk itu, mayat diberi balsem atau diawetkan yang disebut mumi. Teknologi Mesir kuno. Dalam bidang teknologi, Mesir telah mencapai standar yang tinggi dan canggih. Berikut adalah teknologi-teknologi yang digunakan bangsa Mesir. Pertama, papirus. Papirus dapat kita ketahui dengan kertas. Semenjak awal tahun 3000 Masehi, bangsa Mesir telah menggunakan lembaran papirus untuk berbagai hal, seperti kertas untuk menulis, keranjang, tikar, tali, dan sandal. Kedua, tinta hitam. Pada saat itu, Mesir kuno melakukan penulisan dengan memanfaatkan tinta hitam, yang dibuat dengan cara mencampurkan jelaga bekas pembakaran dengan sayuran dan lilin lebah. Ketiga, bajak sawah. Bangsa Mesir kuno telah mengetahui sistem pertanian pada zaman itu. Mereka menemukan alat untuk membajak sawah dengan ternak. Keempat, jam. Bangsa Mesir kuno menemukan dua jenis jam, yaitu jam matahari dan jam air. Jam matahari berbentuk ovalis yang ditancapkan di atas tanah, dan jam air berbentuk wadah dengan lubang kecil di bagian bawahnya. Wadah tersebut diberi tanda untuk menunjukkan Arsitektur Mesir kuno. Arsitektur Mesir kuno dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu 1. Kediaman masyarakat Mesir kuno. Sebagian besar orang Mesir tinggal di rumah yang kecil. Rumah mereka dibangun dari bata lumpur dengan tiang kayu untuk menopang atap datar di lumpur. 2. Bangunan untuk kepentingan religius. Kuil Mesir adalah bangunan untuk penyembahan resmi dewa-dewi dan mengenang Fir'aun pada zaman Mesir kuno. Mitologi Mesir adalah himpunan mitos dari Mesir kuno yang melukiskan tindakan para dewa Mesir sebagai sarana untuk memahami dunia. 1. Mitos pencipta, di mana para dewa menciptakan alam semesta dari kos. 1. Dewa atom yang bangkit dengan sendirinya dan keturunannya. 2. Dewa patah yang kontemplatif. 3. Dewa Amun yang misterius dan transenden. 2. Mitos Osiris. Mitos Osiris adalah saudaranya sendiri yaitu Set yang kemudian merebut tahta Osiris. Ekonomi Mesir kuno. Pada pertanian, media, ekspor minyak bumi, ekspor gas alam, dan pariwisata, terdapat pula lebih dari 3 juta orang Mesir bekerja di luar negeri, terutama di Arab Saudi, Teluk Persia, dan Eropa. Penyelesaian bendungan tinggi Aswan pada tahun 1970 dan Sultan Danau Neser telah menghasilkan tempat yang dihormati sepanjang masa dari Sungai Nil dalam pertanian dan ekologi negara Mesir.
Sebuah populasi yang berkembang pesat, lahan pertanian terbatas, dan semua ketergantungan pada sungai terus membebani sumber daya dan menekankan ekonomi peradaban Mesir. Pada tahun 3350 sebelum Masehi, arsitektur Mesir dipengaruhi oleh kebudayaan Mesopotamia. Kurang lebih di tahun 3100 sebelum Masehi, bangsa Mesir memperkenalkan kapal air untuk pertama kalinya dan sekaligus memperkenalkan sistem navigasinya. Di tahun tersebut pula, Raja Menes menjadi raja yang berhasil menyatukan Mesir. Periode penyatuan Mesir tersebut berlangsung pada tahun sekitar seperti itu. Pada periode ini, khususnya tahun 2920 sebelum Masehi adalah periode awal Mesir kuno. Pada periode itu, pembangunan piramida. Pada periode ini juga tepatnya pada tahun 2551 sebelum Masehi, bangsa Mesir membangun piramida terbesar di Giza yang diberi nama piramida Khufu. Sementara Sphinx sudah lebih dahulu, yaitu pada tahun 2500 sebelum Masehi. Tahun 1940 sampai 1570 sebelum Masehi adalah periode invasi bangsa Yukas. Tahun 1558 sebelum Firaun Hammurabi mendesak bangsa Yukas untuk keluar dari Mesir. Pada tahun ini, Firaun Akhenaten dan Ratu Revine menjadi Amon-Ra sebagai ratu satu-satunya dewa yang harus disembah. Kemudian Firaun Ramses II berkuasa dan menjadikan bangsa Israel sebagai budak, dan Mesir diserang oleh bangsa Asyria pada tahun 670 sebelum Masehi. Pada tahun itu, kemudian Persia menyerbu Mesir dan menjadikan Mesir sebagai wilayahnya. Dan Alexander Agung pun menaklukkan Mesir dari tangan Persia. Jenderal Ptolemeus pada tahun 300 meneruskan Alexander Agung mendirikan dinasti Ptolemy. Kemudian Ratu Cleopatra memerintah Mesir dan menjalin hubungan dengan Julius Caesar. Dan Mesir akhirnya ditaklukkan oleh Romawi pada tahun 27 sebelum Masehi.